Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini hari apa, Bu? Oh, masih ingat puasa ya? Baik ya. Hari Selasa, artinya berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan mendatangi tamu atau pertemuan tamu agung bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya banyak umur, sehat walafiat, sehingga benar-benar bisa memanfaatkan yang terbaik selama bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, moga kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian surah Yusuf. Masih ya? Ya, baik. Ayat berapa Pak Abdul? 56. Masya Allah. Baik. Moga Bapak Ibu, surah Yusuf mulai ayat 56 ya. Seperti biasa pakemnya tetap 3 ayat 56, 57, 58. Moga wajib sekolah untuk dipandu tadarus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tilawah kita, tadarus kita, doa kita selalu moga-moga yang membaca, yang menirukan kita semua dan jamaah
senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanallah Bapak Ibu ya. Allah yang dikatakan bahwa kisah Nabi Yusuf itu adalah ahsanul qasas. Ahsanul qasas. Kisah yang terbaik. Iya. Banyak cerita ya. Banyak kisah. Dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, banyak kisah. Akan tapi kisah dan cerita Nabi Yusuf adalah ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Para ulama mengomentari Bapak Ibu, di mana kebaikannya, bahkan yang terbaik itu. Yang pertama, kisahnya lengkap, komplit. Dari masa kecilnya, kemudian dicemburi oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya dibuang, bahkan nyaris terancam terbunuh. Allah selamatkan, dijual jadi budak, membantu di istana, masa remajanya luar biasa, ya Bapak Ibu kita semuanya tahu, digoda dengan godaan yang tidak semua orang bisa ya, melindungi dirinya, digoda dengan harta, tahta, wanita, ya, opak. Beliau lolos. Lebih baik di penjara daripada apa yang ditawarkan pada dirinya. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Penjara lebih baik bagiku daripada apa yang mereka tawarkan kepadaku. Ini gak mudah Bapak Ibu. Lebih baik di penjara daripada ya maksiat yang ditawarkan. Beliau di penjara. Selama di penjara, subhanallah Bapak Ibu, saya sering matur ya, emas tetap emas, mutiara tetap mutiara, orang solih tetap solih. Ya. Selama di penjara justru menjadi gurunya, bahkan rujukan teman-teman di penjara. Tentunya dengan keahlian yang dimiliki, yaitu tukang takwil mimpi, takwil mimpi. Itu yang kemudian menjadikannya beliau bebas dari penjara sekalipun terlambat sekian tahun, karena syaitan yang menggoda temannya yang dipesankan dia lupa, dan akhirnya raja tetap mengetahui. Setelah rajanya bingung karena raja mimpi, dan semua pembantu-pembantunya tidak mampu menampilkannya. Justru itulah sekali lagi mutiara termutiara, nampak kehebatan Nabi Yusuf yang bisa dengan baik menampilkan mimpinya raja. Apa Bapak mimpinya? Apa mimpinya? Ya. Seekor sapi gemuk dimakan sapi kurus, gandum segar hijau dililit dengan gandum yang kering. Itu mimpinya raja. Kalau mimpi sebelumnya mimpi siapa? Mimpi temannya di penjara. Apa mimpinya? Ya. Ada yang memeras anggur dan ada yang memanggul roti dimakan burung. Kemudian Yusuf bebas karena diundang. Kolak tuni bi. Hei pemuda, kalau begitu
sekarang bawa ke sini Yusuf. Saya ingin tahu, saya ingin berikan tempat yang terhormat. Kemudian kemarin Bapak Ibu yang ke-5354, maaf 5455, ya, Nabi Yusuf datang menghadap raja. Ya, ketemu dengan raja. Raja pasti Bapak Ibu mengetahui lagi-lagi mutiara tetap mutiara. Ini orang hebat ini. Maka raja menawarkan posisi terhormat. Innaka ladayya makinun amin. Wa Yusuf, Anda kami berikan posisi makinun, tempat yang terhormat, amin, yang aman. Itu tadi atau kemarin Bapak masih ingat ya? Atau lupa? Agak lupa ya? Nah, sudah Bapak Ibu ya. Akhirnya Nabi Yusuf, karena ada tawaran. Nah, ini Bapak, karena tawaran diberikan posisi yang terhormat, Nabi Yusuf memilih. Nabi Yusuf meminta tempat terhormat itu bukan Menteri Pertahanan, bukan Menteri apa Pak? Agraria yang basah kuyup itu. Halo? Apa? Basah kuyup itu banjir. Banjir mau toh ya. Ya Pak ya. Beliau memilih sesuai dengan keahliannya dan memang sesuai dengan feelingnya Nabi Yusuf. Tidak ada atau belum ada orang lain. Beliau meminta bagian apa Bapak Ibu? Menteri Keuangan, Menteri bagian mengelola kekayaan negara. Dulu Bapak Ibu, Menteri Negara bidang pangan itu tidak hanya keuangan, dia menyangkut dia keuangan, dia pertanian, dia perdagangan, dia apa? Ya, menyangkut apa? Betul mal, kekayaan negara. Subhanallah Bapak Ibu. Kalau masih ingat, saya ingatkan lagi sekarang. Oh berarti boleh ya minta jabatan itu ya? Halo? Boleh nggak boleh? Kok ragu-ragu? Boleh nggak boleh Pak? Hah? Beliau tidak minta jabatan, tapi memilih jabatan. Betul nggak? Beda nggak? Kenapa? Dia ditawari oleh raja. Innaka ladayya makinun amin. Yusuf, Anda tak kasih jabatan. Nah, beliau memilih ij'alni khazainal ardh. Jadikan saya, posisikan saya, angkat saya menjadi khazainal ardh. Bagian khazain. Khazain itu Bapak Ibu zamannya khazinah. Khazinah itu gudang. Ya. Zamannya pluralnya khazain. Gudang apa? Hasil bumi, yaitu ya pertanian, ya perdagangan, ya macam-macam. Itulah yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Berarti Bapak Ibu boleh memilih jabatan. Pilih apa jangan? Ada Bu? Pilih apa? Ya. Menteri Keuangan. Oh, Menteri Keuangan. Iya Bapak Ibu. Tapi harus ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Apa itu? Ada jaminan enggak? Ada jaminan enggak bahwa jabatan yang diberikan dia bisa melaksanakan? Ini hafidhun ali. Itu jaminan Nabi Yusuf. Saya milih ini kenapa? Saya hafidh. Apa itu apa? Orang yang mampu menjaga. Dan alim, profesional, mengetahui ilmunya. Ini bagus syaratnya. Boleh memilih sesuai dengan keahliannya. Dan ada jaminan itu memang sembako. Beli apa? Sembada. Sembada itu apa? Ya konsekuen. Memang dia hafid. Bapak Ibu gak mudah. Ini yang saya bahasa kita di tempatnya bahasa kuyup ini. Ya,
pertanian, keuangan, perniagaan, semua di sini Bapak Ibu, Masya Allah. Yang bagi-bagi bansos, yang mengatur anggaran negara, termasuk efisiensi apa? Hari ini baru ramai Pak, efisien lah. Beliau menjamin saya ini hafizun, orang yang mampu menjaga karena integritas yang dimiliki. Nah, itu juga ada hukum Bapak Ibu. Boleh nggak seorang itu tanda petik mempromosikan diri? Nah, ini bahasanya. Ya kan? Jadi beliau mempromosikan diri sebagai apa? Orang yang punya keahlian. Itu boleh Bapak Ibu. Itu boleh. Kalau ibu ditawari, bagian apa Bu? Saya berdahara saja Ustaz. Halo? Bila apa? Berdahara saja. Itu boleh. Dengan keyakinan memang. Pertama Bapak Ibu, ini seringkali kita di kampung ya, di masyarakat kan jarang yang mau memegang keuangan Bapak Ibu. Kenapa? Pangeran luar biasa, orang apa-apanya. Ini bendahara yayasan. Bendahara apa? Itu apa? Kita kelima toh? Ini apa? Nah, bendahara RT, RW, Bapak dia kan susah. Itu dulu, atau sekarang kan ada fee-nya dari pemerintah. Ya. Jadi boleh seorang itu mempromosikan diri dengan keahlian yang dimiliki, itu boleh. Ya. Bahkan kata beliau, ahli, saya itu profesional. Saya tuh ngerti kenapa, punya dasar ilmunya. Dan mungkin backgroundnya ya, kalau ekonomi kan dari manajemen, akuntansi dan ya. Tapi dua-duanya harus sejalan. Ya amanah, ya profesional. Dan sebetulnya poinnya boleh seorang mempromosikan diri. Apalagi Bapak Ibu, ini kan di negara kafir. Di mana? Di mana itu Bapak? Mesir kan? Negara kafir kan? Beliau satu-satunya orang yang beriman dengan keimanannya, dengan keilmuannya, dengan pasrah dan tawakalnya. Dia mempersiapkan diri dengan cara bisa menjaga amanah dan memang punya keahlian itu. Bukan untuk pribadi Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ada maaf, ya, wah ini kesempatan nih, tempat basah ini, ya, bahkan banjir loh, nggak boleh. Saya keuangan saja, oh bajunya, apa? Bajunya apa? Ya itu cerita yang kemarin, 55, jelas nyambung. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut. Nah, bagaimana Raja memberikan posisi itu? Dibaca lagi Pak Respol dan dibaca terjemahnya. Nah. Dibaca ayatnya dulu Pak Ustaz. Ya. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ya, yang artinya dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf, dan demikianlah makanna, ya, kami siapa Bapak Ibu? Allah Raja, bisa dua-duanya, tapi yang kuat adalah Allah. Demikianlah
kami Allah menempatkan Yusuf sesuai dengan pilihannya. Masya Allah. Hai suyasya. Ya. Jadi Allah mengabulkan, mengiyakan, memberikan posisi sebagaimana yang Yusuf kehendaki. Sebagai apa tadi? Sebagai bendaharawan negara. Bahkan Allah memberi lebih. Natabawwa'u, dan kami silahkan kata Allah, natabawwa. Apa artinya natabawwa? Bertempat atau bahkan mobile, Pak, bahasa kita sekarang itu, kemanapun dia kehendaki. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu. Jabatan yang dimintakan diberi, bahkan diberi keleluasan, bisa tinggal, bisa mobile, bisa kemana saja yang dia kehendaki. Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi ini namanya menteri apa ya, Pak ya? Kemarin banyak, atau ada menteri yang jabatannya banyak sekali tuh. Segala urusan. Apa Bapak Ibu? Menteri segala urusan. Kalau dipersilakan, ya, bisa ikut, bisa andil bertempat mobil kemana saja ini kehendaki. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, kata para ulama, termasuk saya ini Bapak mengatakan, menggarisbawahi al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza', upah, reward itu sesuai min jinsil amal, sesuai dengan kiprahnya, usahanya, perbuatannya. Betul Bapak, Masya Allah. Kenapa tadi? Dia punya keahlian yang luar biasa. Siapa modal ilmu yang dimiliki dan punya integritas yang luar biasa, dipercaya, dia diberikan semua itu. Gak hanya ansih menteri keuangan Pak, enggak ya. Menteri keuangan iya, investasi iya, pangan ya iya, perdagangan ya iya, apalagi Bu Pak, bagi-bagi bakso ya iya. Balik ke sana Bapak. Ini biar aktual Bapak Ibu. Kan keren tuh. Ya, kalau tafsir hanya menonton cerita masa lalu kan nggak keren, nggak masuk ini Bu. Biar aktual. Itulah Bapak Ibu ya. Bahwa kisah itu ibrah liulil albab. Kisah itu adalah pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir, berakal. Ya, oh iya. Ternyata begitu, iya. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Diberi jabatan, bahkan diberi lebih. Artinya tidak ansih satu bidang, tapi diberikan keleluasaan dalam segala bidang. Ya. Barangkali kalau hari ini Bapak Menteri Menko mungkin ya. Apa? Menko ya. Entah Menko apa sih? Menko ekonomi itu. Ya. Ekonomi, keuangan, industri, perdagangan, wah keren. Ya. Jadi natabawa'u hasyasya, diberikan kesempatan, bisa mobil, bisa ikut andil dalam segala hal. Itulah kata Allah, nusibu bihi man yasha. Nusibu bihi man nasya. Aku berikan, nusibu rahmatina man nasya. Maaf sekali. Kami berikan karena rahmatku, kasihku pada man nasya, orang yang kami kehendaki. Bapak Ibu, digarisbawahi bahwa ternyata jabatan itu karena birahmatina. Artinya karena rahmatku, kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ansih karena jabatannya, keilmuan dan enggak, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentu bagi orang-orang yang beriman.
jabatan itu rahmat. Apa? Rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali Bapak Ibu, dan tadi kita tidak boleh minta jabatan. Nabi bersabda, la tas'al imarah. La tas'al al-imarah. Jangan minta jabatan. Kalau milih boleh tadi ya? Ya. Sebab kalau minta apa? Idza u'tita wukilta. Dia minta, kalau Allah kepilih, Allah akan abaikan. Tapi kalau nggak minta, didorong rakyatnya, dipilih, oh inta, Allah menolong. Nah, Allah menolonglah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memilih maksudnya kalau ditawari. Gimana Bapak? Memilih maksudnya ketika ditawari. Lah iya, karena Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat, ya, sejarah pasca Rasulullah, para khalifah, Abu Bakar tidak minta, Umar tidak minta, Utsman tidak minta, semua tidak minta. Ya. Tapi memang dibaiat, dilantik oleh perwakilan mereka. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita masih ingat pidatonya Abu Bakar, pidatonya Abu Bakar, yang pernah ingat ngacung, dikasih kurma 3. Nah, Ikutilah saya bila saya benar dan peringatkanlah saya bila saya salah. Masya Allah, luar biasa. Nah, tambah lagi Pak, itu di mana Pak tempatnya Pak? Apanya? Tempat Abu Bakar pidato itu di mana? Mana? Gak jadi dikasih apa itu Pak? Ini namanya di Darbani Sakifah. Oh. Darbani Sakifah. Itu Bapak Ibu di pojok barat laut Masjid Nabawi. Itu Darbani Sakifah. Setelah Nabi Abu Bakar dilantik, menyampaikan pidatonya. Ya, beliau berkata tadi persis Pak. Ya. Kalau sekarang malah nyokok untuk jadi untuk dapat jabatan. Wallahi inni lastu bi khairikum. Wahai para sahabat-sahabat Nabi, teman-teman kolegaku, aku bukan yang terbaik. Kata beliau, lastu bi khairikum. Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ati'uni ma'ata'atullah. Taat patuh padaku kalau aku taat pada Allah. Wa qawimuni, tegakkan aku, luruskan aku, kritik aku, demo aku. Kata siapa itu? Kata saya. Masa ada mau demo Bapak Ibu? Ya, kalau saya salah Bapak Ibu ya. Jadi mereka nggak minta, tapi mau diberi. Kenapa? Dipilih oleh perwakilan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat kenapa jemaah? Halo Bapak, rahmat kenapa? Subhanallah Bapak Ibu. Kalau seorang pemimpin, seorang presiden, khalifah, perdana menteri, bisa satu saja, bisa banyak-banyak. Satu dari kebutuhan warga masyarakatnya apa Pak? Rakyatnya, nah, bisa sekolah semuanya gratis, Masya Allah, sehingga pintar semuanya. Halo Pak, kebayang berapa Pak pahalanya presiden? Nah, kebayang Pak? Itu rahmat Allah yang luar biasa. Kenapa? Presiden punya kewenangan, ya, bisa nunjuk menteri semua siswa makan gratis begitu umpamanya, gitu. Dan pintar-pintar kita tahu, Masya Allah. Berapa pahala itu? Luar biasa. Mustafa sih ngomong, Bang nanti, halo apa Pak? Nanti doer. Hah? Doer. Jadi apa?
Presidennya ngomong, Masya Allah. Nah, coba rahmat Allah pada pemimpin yang adil, yang beriman, yang bertakwa. Ya. Bapak Ibu ya masih ingat ya? Halo? Masih ingat? Apa itu? Ketika Presiden mengatakan pegawai negeri sipil wajib sholat berjamaah. Oh, Pak. Ada Bu? Belum. Di mana itu? Di Turki Pak. Iya Pak, Masya Allah. Halo? Dan Presiden memang ada di situ, nggak ngomong dong. Jamaah semuanya Pak, Masya Allah. Berapa pahalanya Pak itu? Ya. Luar biasa Pak ya. Kenapa? Karena dia diberi rahmat Allah. Ini satu poin aja. Jamaah tok. Atau mungkin semua pegawai ASN bisa ngaji. Halo Pak? Setuju nggak itu? Caranya? Nah Bapak Ibu, gampang Bapak Ibu. Dulu ada namanya UN, Ujian Nasional. Yang diujian apa Pak? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, orang dua, IPA, betul nggak? Kok nggak ada Quran? Coba Pak, coba. Ada ujian nasional baca tulis Quran pondok laris manis Pak. Betul nggak? Ini ngaji kabeh, betul nggak? Ngaji semuanya. Presiden punya. Berita ya nggak Islam, ya nggak apa-apa. Beliau soal ngapalin kitabnya sana nggak masalah. Kita itu punya kewenangan presiden Bapak. Berapa pahalanya Pak, Masya Allah. Gitu. Berapa pahalanya? Luar biasa. Jadi itulah nusibu birahmatina man yasha. Kami berikan rahmat pada orang yang dikehendaki. Apa itu rahmat? Tadi sebagai pemimpin punya kewenangan, punya kebijakan, punya apapun kebaikan sebagai keputusan pemerintahannya. Ya. Orang solid semuanya, orang jamaah semuanya, orang yang ngaji semuanya Pak, Masya Allah. Apalagi kenyang semuanya, berobat gratis semuanya. Apalagi Pak? Sekolah gratis semuanya. Iya. Masya Allah. Presiden punya itu kewenangan. Kenapa? Dia punya kebijakan. Itulah rahmat Allah. Sayangnya itu belum Bapak Ibu. Itu baru MBG sekarang, yang lain belum. Ya, lumayan. Apa? Kalau benar. Kalau ya nggak dikorupsi Bapak Ibu ya. Baik. Berikutnya wakadzalika najzil muhsinin. Demikian itulah kata Allah, kami nazil muhsinin, beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jemaah, kontennya ayat orang banyak atau orang satu? Kisahnya satu tok Nabi Yusuf. Betul nggak? Teksnya ayat itu umum, orang muhsinin orang banyak. Padahal ceritanya hanya seorang diri Nabi Yusuf. Mestinya wakadzalika najzil muhsinin. Kemudian telah aku beri balasan pada orang yang berbuat baik, itu Nabi Yusuf. Tapi ini tidak, muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa ini itu Bapak Ibu? Ada dua hal. Yang pertama, secara kontekstual, ini adalah hanya Nabi Yusuf. Apa kebaikan Nabi Yusuf Bapak Ibu? Sehingga segitu besar pahala yang atau balasan yang diberikan pada Nabi Yusuf. Tadi Pak, dari kecil sudah dikuyok-kuyok, dibuang di tengah sumur, dijual baik budak di pasar, diperbudak oleh isunya ihsan. Digoda ibu-ibu dan bahkan Zulaikha putri atau istri rajanya. Itu semua kebaikan. Apa balasannya? Tadi Bapak Ibu, tempat yang termulia, terpuji, terhormat, dan diberi kelezatan luar biasa. Itulah balasan bagi orang yang berbuat baik. Itu secara
kontekstual. Secara tekstualnya ini berlaku umum. Demikianlah Bapak Ibu, Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin, termasuk saya panjenengan semuanya. Jelas? Pertanyaannya sekarang, apa kebaikan kita? Ya. Seringkali Bapak Ibu kita itu hanya melihat apa yang kita dapatkan. Halo? Seringkali kita melihat apa? Kita dapat apa? Bukan apa yang kita berikan. Pada sunatullahnya Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi harus ada kebaikan dulu dari kita, baru dibalas oleh Allah. Enggak sebaliknya. Nah pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan dalam hal kebaikan? Diingat-ingat Bapak Ibu. Kenapa? Ini yang ketiga, janji Allah tidak hanya nanti di akhirat. Ini teksnya di dunia. Di mana? Di dunia. Allah sudah membalas atas semua kebaikan Nabi Yusuf. Di mana? Di dunia. Masya Allah Bapak Ibu. Apa balasannya? Ya tadi, kedudukan jabatan yang tinggi, Pak dengan segala fasilitasnya, ya kan? Ya. Dengan segala fasilitasnya, ya tahta, ya harta, ya wanita, itu balasan di dunia. Bapak, halo, fokus Pak. Boleh nggak kita berharap balasan dunia? Tahta, harta, wanita, boleh nggak? Kok ngerti nggak? Kok kira-kira? Kita Bu, halo Bu, maaf, ya, kita dapat tahta, dapat harta, dapat istri yang solehah wanita, boleh nggak Bu? Boleh. Ibu tinggal di Bali aja Bu, kalau gitu. Ibu tinggal apa? Bali saja. Dapat apa? Ibu? Angel orang tatane soalnya. Boleh. Tapi laki-laki ini adalah bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Jabatannya, hartanya, wanitanya untuk apa? Untuk apa? Untuk lahan dakwah. Lahan apa? Dakwah. Boleh Bapak Ibu. Kenapa? Oh, kita infak, Masya Allah. Oh, oke. Ya, Bapak. Jadi ini balasan di dunia Bapak Ibu. Nah, di akhirat lebih-lebih nanti. Jadi kita boleh berharap balasan di dunia. Tentu bagi orang beriman tadi untuk semuanya beribadah kepada Allah, jabatannya untuk mengabdi kepada Allah, kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, keamanan rakyatnya Pak, Masya Allah, luar biasa. Ini cerita Bapak Ibu ya. Halo, cerita ya. Ada seorang Bapak Ibu, ini rahasia namanya. Ceritanya orang sekampung Pak, ini lokal ya, tingkat desa. Anak-anak mudanya mendukung, suruh jadi lurah. Kan itu Bapak Ibu, satu desa itu minimal ada 5.000 kakak loh Bapak Ibu. Halo Pak, jenengan mau, nggak mau, takut. Masalah ini soleh Pak, luar biasa. Takut Pak, kenapa? Nanti kalau ada apa-apa, ya, saya dengar Bapak Ibu, saya sampaikan, ya Allah, ini kesempatan jenengan. Ini sudah didukung oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Kalau Bapak Ibu di rumah itu, di kampung itu, ya, kesempatan, Pak, bisa bayar pun, ini jenengan kerso. Kenapa? Rata-rata bayar Pak. Tidak, dia nggak mau karena sorenya Pak, takut kalau nanti terjebak. Padahal Pak, kalau mau, Masya Allah, orang jadi soleh semuanya, jamaahnya makmur, rakyat makmur, ini luar biasa. Jadi boleh Bapak Ibu ya
apa? Dengan kesolihannya dapat balasan di dunia bagi orang-orang yang beriman. Jadi secara kontekstual itu hanya Yusuf yang diberi balasan oleh Allah karena kebaikannya. Secara tekstualnya bagi semuanya termasuk kita pendengar yang ngaji hari ini boleh berharap balasan dunia karena kesolihan kita lebih di akhirat nanti. Alhamdulillah. Baik, yang kedua Pak Pur ayatnya. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Masya Allah. Wala ajrul akhirah khairun. Ini adalah kata khairun. Tadi kita boleh berharap balasan di dunia, tapi tapi balasan akhirat itu lebih clear Pak ya? Di dunia boleh, tapi akhirat itu lebih baik. Ini kadang-kadang Bapak Ibu kita salah memahami. Betul, kita itu penting akhirat saja, dunia serasa. Oh enggak ya. Dunia boleh, hanya akhirat lebih. Kenapa lebih baik Bapak Ibu? Betul, pertama karena kekal selama-lamanya. Masya Allah. Tidak ada balasan yang kekal Pak, kecuali balasan di akhirat. Dunia seandainya pun punya harta Pak 10 keturunan, gak hanya 7. Seandainya dia punya kekayaan 10 keturunan, tapi dia hanya 1 keturunan dong Pak, mati ya mati selesai. Padahal hartanya masih, rumahnya masih, mobilnya masih, tabungannya masih, dianya mati. Kenapa enggak kekal? Nah, itu di dunia. Kenapa lebih baik akhirat? Karena kekal selama-lamanya. Lebih-lebih Bapak Ibu, memang balasan akhirat tidak sebanding dengan apapun di dunia. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Bapak Ibu, di akhirat Bapak Ibu tidak bisa dibandingkan, sama namanya beda rasanya. Halo? Apa? Sama namanya. Apel ya apel, anggur ya anggur, arak ya arak, tapi beda. Maaf, kalau bidadari itu laki atau perempuan? Bidadari laki atau perempuan? Bodoh perempuannya, tapi halo Pak, Pak, sama apanya? Sama perempuannya, tapi beda apanya? Rasanya gitu. Bapak ini menghayal. Ini kan orang Pak, mau betul beda Bapak Ibu. Betul? Beda. Perempuan di dunia, halo Bu, maaf. Hah? Ya. Paham gak belah? Ya. Sama juga Bapak, Ibu, halo Bu, bidadara. Sama-sama Laki-laki. sama-sama laki ini yang saudara perempuan. Ini betul. Halo, itu, Masya Allah. Ini Bapak Ibu nggak cari detailkan nanti malah kemana-mana. Itu apa? Ya gitu. Masa ada laki-laki punya kekuatan 40 laki-laki dunia Pak? Bapak yang halo, halo Pak. Laki-laki ini surga punya kekuatan fisik biologis 40 kali. Banyak dia apa gitu. Lebih baik kan? Lebih baik kan? Itu baru bidadara,
darinya, belum istananya, belum permadani semuanya, Pak. Karena walal akhiratu khairun. Balasan akhirat lebih baik daripada di dunia. Alhamdulillah. Tapi bagi siapa Bapak? Lilladzina amanu wa hum yattaqun. Orang yang beriman dan yang bertakwa. Karena Bapak Ibu cari balasan dunia boleh, nggak boleh? Tapi jangan lupa balasan di akhirat. Balasan dunia Bapak Ibu itu ada hukum kauniyahnya. Ada hukum kauniyahnya. Itu balasan dunia. Apa itu? Manjada wajada. Yang sungguh-sungguh itu hukum kauniyah dunia. Ya. Karena nggak usah diniati Bapak. Tak kerja biar dapat upah. Itu nggak usah diniatin. Itu pasti. Tapi yang akhirat itu yang belum pasti. Karena harus ada niat yang ikhlas. Halo Pak, ASN, ada nggak Pak Pul? Nggak usah niat Pak Pul, tak mengangkat kuliah biar dapat gaji. Nggak usah, pasti digaji. Penting absen, betul nggak? Pahala yang belum tentu. Karena Bismillah berangkat kerja lillahi ta'ala dapat bayaran. Halo Bu, dapat pahala ganjaran jolali bayaran. Pura-pura nggak tahu apa ini. Itu bagi siapa? Lilladzina amanu wa hum yattaqun. Orang beriman dan orang yang bertakwa. Yang beriman pasti itu syarat mutlak. Sebab kalau nggak beriman, kayak apapun amalnya tidak ada apa-apanya, nol besar. Karena mutlak harus beriman. Kenapa? Ya takut Bapak Ibu. Harus dijamin takwa. Takwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Berarti ikhlas. Ada yang gaib, Allah SWT yang melihat kita. Itu takwa. Yang kedua, alladzina waladina wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Itu orang takwa. Kenapa? Pahalanya kayak apa? Kalau nggak sholat rusak semuanya. Halo Pak, apa salahnya? Sholat itu standarnya. Idza sholuhat, kalau sholatnya bagus maka sholuhat sairu amali, semua amalnya baik. Wa fasad dan rusak sholatnya, watong asal-asalan maka fasad sairu amali. Nah, orang takwa pertama ikhlas, yang kedua wa yuqimunas sholat. Ya, syaratnya alladzina amanu wa hum yattaqun. Iman dan takwa itulah balasan bagi mereka orang yang berbuat baik. Itu lebih baik akhirat daripada di dunia. Yang terakhir, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Baik Bapak Ibu, ini ayat insyaallah yang datang ya. Ini ceritanya adalah setelah sekian cerita tadi Bapak Ibu, akhirnya ya Nabi Yusuf menjadi menteri perbendaharaan negara, punya jabatan yang dudukan dengan manajemen yang baik. Bapak Ibu, terjadi paceklik. Jadi apa? Paceklik. Gak hanya di Mesir, menyebar ke semua wilayah, masuk Palestina, paceklik mana dia sudah dilamarkan kan? Pertama ada musim panen sapi gemuk, ada musim paceklik sapi urus. Nah, setelah masa panen, masa gemuk Bapak Ibu, terjadi masa paceklik, melebar sudah kemana-mana termasuk wilayah Palestina, daerah tempat tinggal keluarga Nabi Yusuf sebelumnya. Ayahnya masih di sana, sudah masih di sana. Karena paceklik Bapak Ibu, cari bakso. Cari apa? Ya. Kemana Bapak Ibu? Ke depan istana. Istana mana?
Merdeka. Cari bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Bapak Ibu, saudara Yusuf semuanya dari Palestina berduyun-duyun ikut ngantri bantuan sosial di Mesir. Akhirnya ketemulah saudara-saudara Nabi Yusuf. Insyaallah setelah yang berikut ini, insya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Maafin saya agak gerok sedikit Bapak Ibu ya. Ya. Kemarin saya nggak apa-apa, kok sampai rumah malah masuk angin Bapak Ibu. Budaya beda. Ya demikian itu tadi kajian kita Bapak Ibu. Cerita tentang umroh Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sehat, aman kemarin nih. Ya biasa dinamika umroh Bapak Ibu. Ada yang kesasar, ada yang nggak ketemu, itu biasa. Itu nggak apa-apa, itu biasa, gitu. Nah, jika kalau saya Bapak Ibu dilapori, ada yang kesasar, orang apa-apa mereka boleh DP. Itu kan sudah ada handicapnya, ada nomor telepon yang betul pulang sendiri Bapak Ibu ya. Itu di Mekah kemarin Bapak Ibu, masya Allah ya cukup bagus cuacanya, 20 derajat. Dari Turkinya subhanallah pas badai salju Bapak Ibu. Jadi pengalaman seumur hidup mungkin bagi ibu sebagian ya hujan-hujanan salju di Istanbul, keren Bapak Ibu. Ini jadi di ya. Baik, monggo silakan yang mau nanggapi. Istilah dikehendaki rahmat bila dikehendaki itu artinya apa ya? Maksudnya apakah kayak seperti kita kalau mau ya mau, kalau enggak, atau itu ada syaratnya kok ya, seperti kalau mau kafir monggo, kalau enggak monggo. Bila Allah kehendak maka kafirlah, beriman. Ini yang saya tanyakan istilah kata dikehendaki. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah tadi takwa itu sholat itu memakai kata yukimuna. Itu apakah punya pengertian khusus, karena mengerjakan itu kan dalam bahasa Arab kalau nggak salah ada kata ya'malun, ada juga yaf'alun. Makasih. Kira-kira perbedaannya gimana? Baik, Bapak Ibu, kata-kata irodah apa? Irodah kehendak. Ya. Irodah itu ada dua bagian. Ada irodah kauniyah, ada irodah syar'iyah. Irodah kauniyah, ada irodah syar'iyah. Ya. Allah menghendaki rahmat pada Nabi Yusuf. Ini irodah apa? Kauniyah atau syar'iyah? Contoh Bapak Ibu, irodah kauniyah ya. Maaf, kalau kita makan pasti kenyang nggak? Itu kauniyah, hukum alamnya begitu. Nggak makan, ya lapar. Ini namanya irodah kauniyah. Kita mau dapat apa-apa ya kita kerja. Itu irodah syar'iyah. Apa? Syariatnya kita mau harus bekerja. Pengen pinter, maaf, syariatnya apa? Belajar. Namanya irodah syar'iyah. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan irodah Allah pada Nabi Yusuf? Kedua-duanya. Ya irodah kauniyahnya, ya irodah syar'iyahnya. Allah menghendaki secara alamnya begitu. Ada cerita panjang lebar sampai akhirnya ketemulah irodah syar'iyah. Apa itu? Balasan sesuai dengan kebaikannya. Itu namanya irodah syar'iyah. Jadi kenapa Bapak katakan nuri itu bihi manasya? Allah menghendaki, ada orang yang dikehendaki. Siapa? Tadi dengan irodah kauniyahnya atau irodah syar'iyahnya. Nah kita Bapak Ibu, kita dua-duanya kita coba, kita usahakan dengan irodah kauniyahnya iya, dan juga irodah syar'iyahnya. Kalau kita ada makanan, minuman gak dimakan, dia tetap lapar Pak. Pengen sehat, kenyang, ya harus makan. Caranya ya harus cari makanan, masak, beli. Nah, itu namanya irodah syar'iyah. Nabi Yusuf dua-duanya. Ya irodah kauniyah, mau kita ceritanya, skenario nya. Kemudian ada irodah syar'iyahnya, Allah membalas sebagai
mereka-mereka yang berbuat baik. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang makna wa yuqimuna shalah, betul sekali. Secara khusus spesifik dikatakan yuqimuna shalah, bukan yaf'aluna shalah, bukan ya'maluna shalah. Apa pengertiannya? Aqama yuqim itu Imam Ibn Abbas, Bapak Ibu, mengatakan minimal 3 hal syaratnya. Orang yang mendirikan sholat itu dengan 3 ketentuan. Yang pertama, terpenuhi syarat rukunnya sholat. Terpenuhi syarat rukunnya sholat, benar. Yang kedua adalah mengerjakan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Yang ketiga adalah memahami dan mengamalkan makna di dalam sholat. Itulah orang yang wa yuqimuna shalah. Ada orang sholat, Bapak Ibu, dia sholat sudah menegakkan? Belum tentu. Kenapa? Sholatnya waton, asal-asalan, dangdut, rubo-rubo, bedang. Dia sholat apa? Sholat tapi belum menegakkan sholat. Kenapa? Syaratnya nggak terpenuhi, rukunya nggak terpenuhi. Kenapa? Rubo-rubo bedang. Ada yang sholat, iya, tapi duhur jam 3:04, subuh jam 6:30. Sholat nggak? Sholat, tapi nggak menegakkan. Kenapa, Bapak Ibu? Waktunya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, ada orang sholat tapi maaf Bapak Ibu, koreksi kita ya, maaf, kelakuannya, kepribadiannya jauh dari makna sholat. Pada sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang sholat belum bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ini sholat tapi masih jalan terus. Sholat tapi masih jalan terus. Pak Bu. Itu Bapak Ibu Islam mereka ya. Amar ma'ruf nyambi. Kita pakai wa yuqimuna shalah. Syarat rukunnya terpenuhi, waktunya tepat, dan memahami dan mengamalkan semua kandungan makna sholat. Itu orang yang khusyuk sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Badan Bapak Ibu, monggo badan. Untuk poin 2 ini mohon apa ya? Tip apa karena nanti takutnya kita terjerumus ke ria yang kecil kalau kita menggunakan kebaikan. Baik Bapak Ibu, memang harus ada kiat-kiat ya. Bagaimana menjaga keikhlasan. Bagaimana menjaga keikhlasan. Kalau kita, maaf Bapak Ibu, cerita apa sajalah. Kalau mau ngaji ini dengan saya, uangnya Bapak Ibu ya. Ya. Pertanyaannya, ini ria atau enggak ria? Memang tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Pertama, bagaimana kita menata hati Bapak Ibu. Seringkali gitu Bapak Ibu ya. Yang pengen ngaji benar, maka ngaji dengan si Anu, kelompok Anu, bahkan saya. Kenapa? Maksudnya banyak orang yang keliru memilih kelompok pengajian atau ustadz pengajian. Memang kesannya kok menonjolkan diri ya Pak, hanya kita kok atau kelompok Anu kok. Jadi memang harus ada kiat-kiat bagaimana kita menjaga agar tidak terjebak dalam riya dan kemusyrikan. Selama itu Bapak Ibu bisa dilakukan ya, tadi ya, kita sampai oleh Nabi Yusuf ya, beliau katakan ini hafizul alim, saya itu orang yang mampu menjaga dan orang yang tahu. Pasti kita ya Bapak Ibu tahulah kualitas seorang Nabi ya, kayak apa menjaga keimanannya, jaga keimanannya ya. Dan itu banyak sekali ya Nabi-Nabi Bapak Ibu berkata begitu. Anak, kata Nabi, saya itu Quraisy, saya tuanya, rojonya orang Quraisy. Dia mengatakan apa ya? Dia betul orang Quraisy yang pantas sebagai membawa dinasti Quraisy.
itu boleh-boleh saja selama tadi Bapak Ibu tidak kemudian ada unsur sombong, tidak ada unsur riya. Memang harus berhati-hati, harus berhati-hati. Allah alam sama. Cukup ya, Bapak Ibu. Oh monggo. Tadi disampaikan nikmat ada yang diberikan di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat kan sifatnya kekal. Pertanyaannya apakah saya pernah dengar yang sudah diberikan dunia itu tidak diberikan lagi di akhirat, atau dua-duanya bisa diberikan di dunia dan di akhirat? Dua-duanya dapat bagus, insya Allah. Tadi Pak Buteknya jelas sekali ya. Allah membalas balasannya di dunia dan juga di akhirat. Tapi yang di akhirat itu lebih baik. Maksudnya jangan sampai dunia tok akhirnya nggak dapat. Kalau kita ikhlas, dunianya dapat, akhirnya lebih baik lagi insya Allah. Jadi dua-duanya dapat insya Allah. Bahkan Bapak sudah sama, sebaliknya ada balasan negatif dan juga tunai cash dunia. Halo, ada juga balasan negatif. Apa artinya? Dia siksa, azab di dunia, di azab akhiratnya lebih-lebih. Jamaah, ibu, bapak, apa itu dia? Ada orang yang dibayar tunai di dunia, siksanya lebih-lebih di akhirat. Salah satunya adalah orang-orang maaf, orang-orang yang durhaka pada orang tua. Apa? Astagfirullahaladzim. Ya, itu Nabi yang bersabda. Kita akan dibalas tunai di dunia, lebih-lebih di akhirat. Salah satunya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena ridhol taufi ridhol walidain. Semoga kita Bapak Ibu menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Cukup ya? Baik, monggo pengurus silakan. Ada pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk infak pengajian pada pagi hari ini terkumpul 258.000 rupiah dan untuk pondok 1.016.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan karena besok sudah puasa, jadi tidak ada snack. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin, mohon doa restu, karena kita nggak bisa ngundang semuanya. Besok hari Rabu, Bapak Ibu, pondok kita akan serah terima wakaf di tanah wakaf untuk Pondok Putri sejumlah 2.000 meter di daerah Jati sana nih. Tapi mohon maaf karena kami nggak bisa ngundang semuanya karena tempatnya terbatas. Baru kali ini kita terima wakaf di lokasi, di sawahnya. Nah, biasanya itu di kantor. Tapi ini Pak Dar yang ngurus kemarin katanya ada aturan baru, harus diterima di tempat wakafnya. Sorbu jam berapa Pak Dar? Jam 9 pagi. Jadi nanti kita hanya ngurus, hanya ngundang pengurus yayasan dan ada beberapa nazir yang kita undang pada waktu itu, termasuk nanti wakifnya ada 5 orang, terus kita pengurus dan mohon doa secara insya Allah. Mudah-mudahan nanti segera kita wujudkan untuk Pondok Putri insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.